Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwah Amalia Putri Sam dengan NIM 220901501110 kelas H Program Studi Akuntansi S1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntansi manajemen. Jadi untuk yang pertama itu gunakan informasi berikut ini untuk latihan 13.37 dan 13.38. Blassingham Company saat ini sedang memproduksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit untuk setiap tahunnya. Suku cadang digunakan dalam produksi beberapa produk yang dibuat oleh Blassingham. Berikut ini disajikan biaya per unit untuk Q108. Bahan baku langsung sebesar $6, tenaga kerja langsung $2, overhead variabel $1,5, overhead tetap $3,5, sehingga total biaya per unitnya itu $13. Adapun soal untuk latihan 13.37 dengan topik membuat atau membeli. Merujuk pada informasi yang membahas mengenai Blassingham Company, dari overhead tetap yang dibebankan ke Q108 nilai sebesar $77.000 adalah overhead tetap langsung, yaitu sewa mesin produksi dan gaji penyelia lini produksi, yang mana tidak ada yang dibutuhkan jika lini produk diberhentikan. Overhead tetap sisanya adalah overhead tetap yang umum. Pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blassingham seharga $11. Tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Q108. Untuk itu diminta yang pertama, haruskah Blassingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Yang kedua, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blassingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Dan yang ketiga, jika Blassingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blassingham? Nah baik, jadi dari soal tadi kita sudah memperoleh beberapa informasi, yaitu yang akan diproduksi per tahunnya itu 35.000 unit dan biaya per unitnya totalnya itu $13 dengan overhead tetap langsungnya itu $77.000, yang mana jika membeli suku cadang ini itu perusahaan harus membayar sebesar $11 per unitnya. Jadi ini tinggal kita masukkan di tabelnya. Yang pertama, bahan baku langsung itu $6 apabila Blassingham ini membuatnya, maka bahan baku langsungnya itu $6. Kemudian tenaga kerja langsungnya $2. Kemudian biaya overhead variabelnya $1,5. Kemudian biaya overhead tetapnya ini kita peroleh dari $77.000 dibagi dengan 35.000, karena $77.000 ini merupakan biaya overhead untuk overhead tetap untuk melakukan produksi. Jadi kita peroleh $2,2, sehingga biaya relevan untuk membuat satu unit dari suku cadang Q108 itu sebesar $11,7, sehingga totalnya itu apabila ingin memproduksi 35.000 unit itu sebanyak total biaya relevannya itu $409.500. Adapun apabila PT Blassingham Company ini akan membeli dari pemasok luar perusahaan, maka kita tinggal masukkan harga pembeliannya itu yaitu sebesar $11, yang mana kita peroleh itu biaya relevannya itu sama dengan harga pembeliannya yaitu $11 per unitnya, sehingga untuk memperoleh 35.000 unit maka itu biaya yang harus dikeluarkan oleh Blassingham Company itu sebesar $385.000. Adapun diferensialnya atau perbedaannya, bahan baku langsung $6, tenaga kerja langsung $2, biaya overhead variabelnya itu $1,5, biaya overhead tetapnya itu $2,2, harga pembeliannya itu minus $11, yang mana biaya relevannya itu per unitnya itu diferensialnya itu sebesar $0,7, yang mana itu lebih tinggi di membuat daripada membeli. Kemudian jika kita kalikan dengan $35 itu, maka diferensial untuk total biaya relevannya itu sebesar $24.500. Baik, selanjutnya itu untuk soal selanjutnya, latihan 13.38 membuat atau membeli.
Merujuk pada informasi yang membahas mengenai Blassingham Company, seluruh overhead tetap adalah overhead tetap umum. Pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blassingham seharga $11. Tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Q108. Sebelumnya tadi ini ada beberapa soal yang terlewat. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya perusahaan Blassingham sebaiknya membeli suku cadang Q108 karena harganya itu lebih murah daripada biaya relevan untuk memproduksi suku cadang tersebut per unitnya. Yang kedua itu, Blassingham tidak akan bersedia membayar pemasok luar lebih dari 11,70 per unitnya karena biaya itu relevan itulah biaya relevan yang dibutuhkan untuk membuat komponen tersebut. Yang ketiga, jika Blassingham membeli suku cadang tersebut, pendapatan operasinya akan mengalami kenaikan sebesar $24.500. Baik, selanjutnya untuk soal 2 saya lanjutkan. Diminta untuk haruskah Blassingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108. Yang kedua, berapa harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blassingham kepada pemasok dari luar perusahaan. Dan yang ketiga, jika Blassingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blassingham. Nah, jadi perbedaan antara soal yang kedua ini dengan yang sebelumnya itu terdapat di overhead tetap langsungnya, yang mana sebelumnya itu ada yaitu sebesar $77.000, sedangkan pada soal yang kedua ini seluruh overhead tetap adalah overhead tetap umum. Jadi di sini kita tinggal masukkan kembali bahan baku yang itu $6, $2, $1,5. Nah, sehingga biaya relevannya itu hanya $9,5, yang mana untuk memperoleh 35.000 unit, biaya yang dikeluarkan itu sebesar $332.500. Sementara apabila membeli dengan harga $11 per unitnya, maka biaya relevannya itu akan lebih tinggi $1,5. Yang mana jika kita ingin memproduksi sebanyak 35.000 unit, maka biaya yang diperlukan itu sebesar 385.000, yang mana itu akan ada diferensial yaitu sebesar $52.500. Nah, jadi untuk menjawab soal yang pertama, perusahaan Blassingham sebaiknya membuat atau memproduksi sendiri suku cadang Q108 ini karena biaya per unit untuk membuat suku cadang tersebut itu lebih rendah dibandingkan biaya relevan untuk membeli suku cadang tersebut. Yang kedua, Blassingham tidak akan bersedia membayar pemasok luar lebih dari $9,50 per unitnya karena itulah biaya yang relevan yang dibutuhkan untuk membuat komponen dari suku cadang Q108 tersebut. Dan yang ketiga, jika Blassingham membeli suku cadang tersebut, pendapatan operasionalnya akan mengalami penurunan laba sebesar $52.500. Baik, untuk soal yang ketiga itu soal 13.39 mengenai keputusan pesanan khusus. Nah, soalnya itu Riane Company memproduksi lampu dengan biaya per unit berikut: bahan baku langsung $2, tenaga kerja langsung $1, overhead variabel $3, overhead tetap $2, sehingga totalnya itu $8. Kapasitas produksi sebesar 300.000 unit per tahun. Oleh karena pasar perumahan yang masih suram, perusahaan hanya berharap untuk memproduksi 180.000 lampu di tahun depan. Perusahaan juga memiliki biaya penjualan tetap yang nilai keseluruhannya sebesar 500.000 per tahun dan biaya penjualan variabel sebesar $1 per tahun yang terjual. Lampu tersebut biasanya dijual pada harga $12 per unitnya. Pada awal tahun, seorang pelanggan dari wilayah geografis di luar wilayah yang biasanya dilayani oleh perusahaan menawarkan untuk membeli 100.000 lampu pada harga $7 per unit. Pelanggan tersebut juga menawarkan untuk membayarkan seluruh biaya transportasi. Oleh karena itu, tidak akan ada komisi penjualan dalam penawaran ini, maka tidak akan ada biaya penjualan variabel. Nah, diminta yang pertama, berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Dan yang kedua, apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi keputusan asumsi bahwa tidak ada lagi pesanan yang diharapkan di luar bisnis reguler dan pesanan khusus? Nah, jadi langsung saja kita masukkan di sini. Harga jualnya itu sebesar $7, kemudian
bahan baku langsungnya itu minus 2 dolar, tenaga kerja langsungnya itu minus 1, dan overhead variabelnya itu minus 3. Sehingga kenaikan laba per unitnya itu apabila menerima itu sebesar 1 dolar apabila menol. Sehingga diferensialnya itu juga 1 dolar. Nah, jadi untuk menjawab soal yang pertama, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan secara kuantitatif, Rihanna Company akan mengalami peningkatan laba sebesar 100.000 dolar, ya ini diperoleh dari 100.000 unit dikalikan dengan 1 dolar jika menerima pesanan tersebut. Dari perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya menerima pesanan tersebut. Nah, yang kedua, faktor kualitatif ini seringkali bersifat subjektif dan sulit diukur secara numerik, namun yang secara signifikan terdapat keputusan akhir. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, pesanan khusus dapat menjadi peluang untuk bekerja sama dengan klien hebat melalui produk yang inovatif sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di pasar. Yang kedua, jika pesanan khusus terlalu kompleks atau membutuhkan sumber daya yang terbatas, kata karyawan dan mengganggu operasional bisnis reguler. Yang ketiga, jika pesanan khusus tidak sesuai dengan harapan pelanggan dapat merusak hubungan klien. Yang terakhir, pesanan khusus seringkali melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi seperti pembuatan yang kompleks atau tenggat waktu yang ketat. Baik, jadi mungkin itu pembahasan saya mengenai 3 soal mengenai biaya relevan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.